Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu talabul ilmi, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, yang mana hendaknya setiap dari kita meniatkan dengan amalan tersebut untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Kabair karya Adz-Dzahabi rahimahullah. Kitab yang berisi tentang penjelasan dosa-dosa besar secara global maupun secara terperinci. Dan beliau di sini di kitab ini, cetakan yang kita pegang, itu menyebutkan 76 dosa besar. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di dosa besar yang ke-20. Dosa besar yang ke-20, yaitu al-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil, yaitu kezaliman dengan cara mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Dan uniknya ini pembahasan ini, dosa besar yang ke-20 ini diapit dengan dua dosa besar yang semisal, yang berhubungan dengan harta. Yang sebelumnya al-gulul. Ya, al-gulul. Antara bentuknya mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Itu yang ke-19. Adapun yang ke-21 setelah ini nanti as-sariqah, mencuri. Adapun yang di tengah ini, yang ke-20 ini lebih umum, mencakup seluruhnya. Az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Itu kezaliman dengan bentuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian terakhir di sini kita tandai di poin dalil 160, nomor 160. Yang mana sebelumnya Adz-Dzahabi mengucapkan wa min akbaril zulmi, dan di antara kezaliman yang paling besar adalah al-yaminul fajirah ala haqqin alaihi, itu sumpah yang dusta, yang palsu atas hak yang ada pada dirinya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya, contohnya seperti seorang memiliki tanggungan utang yang harus dia bayar kepada saudaranya yang lain, tapi dia bersumpah, ya, berdusta, kemudian bersumpah bahwasanya dia tidak pernah berutang. Ya, dia tidak pernah berutang kepada saudaranya tersebut. Karena dia inginkan adalah yatakhallasu biha min hukmin dunya. Dia ingin lepas dengan sumpah tersebut dari hukum di dunia. Maksudnya kalau dia sumpah, diakui kan dia tidak usah bayar. Dia tidak usah bayar. Akan tetapi ingat, ini ancamannya sangatlah besar. Ya, ini ancamannya sangatlah besar. Dan sudah berlalu juga dari dalil, yaitu mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim. Ya, bukan tanahnya, dia merubah batas tanah, dia ambil tanah orang lain dengan cara yang zalim. Ini juga berat hukumannya. Karena sejengkal tanah ini akan dikali 7 lapis bumi, kemudian akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Di sini
sumpah yang fajirah. Baik. Perhatikan kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qata'a haqqam ri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim bi yaminihi dengan sumpahnya. Jadi siapa saja di sini masuk umum, siapapun dia yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya. Ya, dan antara contohnya tadi, ya, saudaranya tersebut punya hak atas dirinya berupa piutang, ya, yang harus dia selesaikan. Tapi dia mengaku tidak, ya, saya tidak pernah berutang. Atau mungkin antum salah orang. Kemudian dia sumpah. Di dunia mungkin dia bisa selamat dalam artian dia tidak usah membayar utangnya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia sudah seperti ini modelnya, dia mengambil hak saudaranya, hak seorang muslim dengan biyaminihi, dengan sumpahnya, maka faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya neraka. Telah mewajibkan atas dirinya neraka. Dan lafaz-lafaz seperti ini ketika suatu perkara diancam dengan neraka, maka ini adalah ciri dosa besar. Oleh karena itu Az-Zahabi rahimahullah sendirikan pembahasan ini. Sendirikan pembahasan itu, az-zulmu bi akhdhi amwalin nasi bil batil. Karena banyak bentuknya dan di akhir nanti beliau akan sebutkan bentuk-bentuk yang lebih luas. Ya, yang mana sebelumnya gulul juga beliau sebutkan dalilnya seperti yang saya sudah lingkari di sini. Taib, tentang gulul. Ini masuk juga dalam bab ini. Jadi barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas dirinya neraka. Ya, qada di sini masuk kepada fi'il madhi yang menunjukkan tahqiq, pastinya hal tersebut. Tapi ingat, dari dalil seperti ini jangan langsung kita pahami bahwasanya pelakunya itu akan kekal di dalam neraka. Ya, karena di sini lafadznya Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan untuknya neraka. Tidak ada lafadz ya kekal. Ya. Baik. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran. Ya Rasulullah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan atas dirinya neraka walaupun hak yang diambil itu sesuatu yang sedikit saja, syai'an yasiran, sesuatu yang remeh kecil, sedikit, ya diambil dengan sumpahnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kana qadiban min arak, walaupun dia mengambil sepotong kayu arak. Kayu arak ini yang dipakai siwak. Pernah lihat siwak yang dipakai untuk di gigi itu, membersihkan gigi, mulut, itu namanya kayu arok. Kayu arok. Jadi walaupun dia cuma mengambil ya sepotong kayu arok yang biasa digunakan untuk siwak, tapi dengan sumpah yang palsu, padahal ini bukan haknya, maka dia terancam dengan apa? Dengan neraka. Walaupun perkara yang sepele. Ini terjaganya harta seorang muslim dalam syariat Islam. Jadi walaupun cuma sepotong kayu siwak, ya, kayu siwak, diambil dengan sumpahnya, padahal ini bukan haknya, maka na'udzubillah, ini terancam dengan neraka. Bagaimana lagi yang lebih mahal, yang lebih berharga daripada kayu siwak, yang lebih bernilai, berkali-kali lipat, bahkan ribuan kali lipat. Coba. Na'udzubillah. Jadi ini peringatan untuk kita semua bahwa jangan kita menganggap sepele yang namanya hak seorang muslim. Walaupun itu perkara sepele, ya jangan kita ambil tanpa hak. Apalagi kita ambil dengan sumpah. Biyamin, dengan sumpah. Demi Allah, demi Allah. Taib. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Taib. Bisa dipahami ini? Jadi qadiban min arak ini kayu siwak, ya. Tidak disebutkan bagaimana ukurannya, intinya sesuatu yang sepele, sesuatu yang murah. Ya,
sesuatu yang sangat murah. Ini saja diancam dengan neraka. Apalagi yang lebih mahal, lebih berharga. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang kami pekerjakan dirinya atas sebuah pekerjaan, atas sebuah tugas amanah, fakatamana makhiatan atau mikhyatan fama fawqahu, kemudian dia menyembunyikan dari kami makhiatan atau mikhyatan, apa ini? Sebiji jarum. Tahu jarum yang dipakai menjahit. Dia menyembunyikan dari kami satu buah jarum, fama fawqahu, dan apa yang ada di atasnya. Maka apa kata Nabi SAW? Kana gululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Maka hal tersebut itu dianggap gulul. Ya, ini dosa besar yang sebelumnya. Ya, dianggap gulul. Ya, di antara bentuk gululan adalah apa? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Sama juga mengambil harta zakat dari baitul mal, ya, yang bukan haknya. Karena zahirnya sini dia dipekerjakan untuk sebuah amanah, amalan, tugas. Kemudian dia menyembunyikan sebiji jarum, ya, satu buah jarum yang kita pakai menjahit, dan apa yang ada yang lebih mahal, lebih di atasnya. Ini paling rendahnya, coba lihat, sebiji jarum saja dia sembunyikan, sudah dianggap gulul. Sudah dianggap gulul yang dia akan bawa nanti pada hari kiamat. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, di sini pelajaran bagi kita bahwasanya dosa kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil itu bukan hanya terbatas pada barang-barang atau harta-harta yang bernilai atau mahal. Bahkan yang sepele seperti ini pun, makhitan atau mikhyatan, sebiji jarum. Jarum berapa harganya? Kita beli jarum satu bundaran itu. Ya, pernah beli jarum? Ya, satu bundar itu banyak isinya, dari yang tipis yang sampai yang tebal itu berapa ribu saja. Itu sudah puluhan jarum dalamnya itu. Sudah berapa puluh. Ini diambil satu jarum saja, yang bukan haknya. Ketika dia diberi amanah, suatu tugas, dan dia digaji atas hal tersebut, kemudian dia ambil itu. Ya, ambil satu biji jarum. Maka ini sudah dianggap gulul, yang dia akan datang membawanya pada hari kiamat nanti. Lalu bagaimana kalau yang diambil uang? Uangnya banyak, ya. Uang 100.000 misalnya, 100.000 dikasih beli jarum, berapa jarum didapat? Uang 1 juta, 1 juta kasih beli jarum, berapa dos? Ya, berapa biji jarum? Ini satu jarum saya sudah diancam. Ya, dan ini ciri dosa besar yang dia akan datang membawa hal tersebut nanti pada hari kiamat. Itu bentuk siksaan. Taib. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini sudah lewat, kita sudah baca di bab sebelumnya. Inna syamlata allati ghallaha la tashta'ilu alaihi nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang lelaki yang mengambil syamlah, jenis pakaian, jenis kain, dia ambil dari harta rampasan perang dalam keadaan belum dibagi. Ya, karena harta rampasan perang itu asalnya boleh diambil, tapi ketika sudah dibagi oleh pemimpin, ya, oleh pemimpin. Karena ada bagian-bagiannya. Ya, boleh diambil, tapi itu setelah dibagi. Dan bentuk gulul itu dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Kata Nabi SAW, lelaki tersebut yang mengambil kain syamlah, jenis pakaian, jenis kain, yang allati ghallaha, yang diambil dari harta rampasan perang sebelum dibagi, itu akan menjadi api atas dirinya. Maksudnya akan menjadi hukuman, siksaan untuk dirinya nanti di neraka. Berubah menjadi api. Ya, siksa neraka.
Maka mendengar ini, faqama rajulun faja'a bisyirakin kana akhadahu lam tusibhul maqasim. Maka berdiri seorang lelaki, dia datang membawa syirak. Syirak itu tali sendal. Tali sendal yang dia ambil sebelum dibaginya harta rampasan perang. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala syirakun min nar. Ini adalah tali sendal dari neraka. Coba lihat. Dan sini disebutkan faedah dari hadis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, bahwasanya nasihat, ya, peringatan, kemudian at-takhwif, ya, pertakutan dengan neraka, dengan penyebutan siksa, itu kadang membuat seorang itu sadar, ya, kadang membuat seorang itu tersadar akan pelanggaran atau dosa dan maksiat yang dilakukan. Coba lihat di sini, Nabi SAW asalnya membahas tentang apa? Asyamlah, kain atau jenis pakaian yang diambil. Ya, bukan tali sendal, bukan. Tapi Nabi ancam dengan naron, dengan neraka. Sehingga lelaki ini mendengar ancaman tersebut itu berdiri. Kemudian datang membawa tali sendal. Karena hukumnya sama. Dia ambil sebelum dibaginya harta rampasan perang. Maka dia pun berdiri. Dia sadar, ini sama. Ya, ini juga haram. Dia datang kepada Nabi SAW membawa tali sendal tersebut. Kemudian dikatakan ini adalah tali sendal dari neraka. Dari neraka. Maka kewajiban kita adalah memberi nasihat kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pembahasan-pembahasan seperti ini, penyebutan tentang al-kabair, dosa-dosa besar, dengan beraneka ragam ancaman dari azab siksa Allah Subhanahu wa taala, hukuman, kita harapkan, ya, ada orang-orang yang tersadar akan dosa atau pelanggaran yang dia lakukan selama ini. Coba di sini perhatikan, Nabi SAW cuma membahas tentang syamlah, jenis kain atau jenis pakaian. Kemudian laki-laki ini berdiri membawa tali sendal. Ya, karena dia sudah tahu hukumnya. Kalau begitu sama berarti. Ya, bukan hanya syamlah saja, ini tali sendal juga masuk. Ternyata betul hukumnya Nabi, syirakun min nar. Ya, itu tali sendal dari neraka. Wal iyadu billah. Tapi perhatikan, sebesar apapun dosa kita di dunia ini, sebesar apapun dosa kita di dunia ini, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Az-dzunub pakai alif lam, semua dosa, bahkan Allah taukid, kuatkan, jami'an, seluruhnya Allah ampuni, tanpa terkecuali. Kapan itu? Ketika seorang taubat, sebelum, ya, datang waktu yang pada waktu itu tidak lagi diterima taubat. Kapan itu? Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari sebelah barat. Jadi tidak ada masalah ketika dia tersadar, ya, akan dosa dan maksiat yang dia lakukan, dia ikut hadir majelis ilmu, dia mendengarkan ceramah agama misalnya, diingatkan tentang dosa, kemudian tersadar, jangan dia gengsi, jangan dia malu. Akan tetapi segera dia manfaatkan kesempatan tersebut ketika dia tersadar untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan khusus untuk al-kabair, dosa-dosa besar, kita sudah sebutkan di awal-awal pembahasan bahwasanya ini dosa hanya bisa terhapus dengan apa? Dengan taubat. Berbeda dosa kecil. Dosa kecil itu bisa terhapus dengan amalan-amalan soleh. Tapi ingat, jangan kita remehkan yang namanya amalan-amalan soleh. Apalagi dia disifatkan sebagai penghapus dosa. Jangan. Ya, ketika Nabi menyebutkan misalnya amalan ini menggugurkan dosa, menghapuskan dosa, ya, seperti puasa misalnya, ya,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia berpuasa karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Karena disebutkan oleh para ulama, bisa jadi amalan tersebut, misalnya dia punya dosa besar, ya, dia belum bertobat, tapi dia amalkan amalan soleh dengan harapan dosa-dosanya diampuni. Bisa jadi amalan soleh tersebut menjadi sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut menjadi sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan taubat tersebut Allah ampuni dosa-dosa besar yang dia sudah lakukan. Jadi tidak secara langsung amalannya langsung menghapus, tidak. Tapi Allah beri taufik dia untuk melakukan amalan soleh berupa taubat yang menghapus dosanya. Oleh karena itu jangan heran ketika kita dapat hadis ada seorang wanita pezina yang memberi makan atau memberi minum seekor anjing yang sangat kehausan, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Jangan heran. Karena itu ada proses. Ada proses. Allah Subhanahu wa taala beri taufik dia untuk memperbaiki dirinya. Allah hilangkan keinginan-keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Allah tunjuki dia untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian mengisi sisa-sisa umurnya dengan amalan soleh. Yang mana dengan sebab itu dia masuk surga. Taib. Dan itu sudah ada cerita-cerita disebutkan oleh para ulama tentang kisah-kisah seperti itu. Kisah-kisah seperti itu. Ya, ada sebuah amalan soleh yang dia lakukan padahal dia penjahat, dia pelaku dosa dan maksiat. Ternyata dengan itu Allah beri taufik dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita berputus asa. Seperti di sini, laki-laki ini tidak malu-malu. Ya, tidak gengsi, ya. Oh, nanti ditahu orang saya sudah ambil tali sendal, ya belum dibagi. Tidak. Tapi dalam rangka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melapor ke Nabi SAW. Wahai Nabi, ini ada tali sendal, ya, yang saya ambil, ya, sebelum dibaginya harta rampasan perang. Walaupun Nabi bilang syarakum minar, ini tali sendal dari neraka, tapi ya setelah itu diharapkan adanya tobat dari ya orang tersebut. Dan ini sudah jelas nampak, ya, tanda-tanda tobat yang bagus, yaitu dia mengakui dosa tersebut. Taib. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala rajulun ya Rasulullah in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghayra mudbirin atukaffiru anni khataayaya? Qala na'am illa ad-dain. Rawahu Muslim. Kemudian hadis selanjutnya, seorang lelaki pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jika saya terbunuh." Ini kelihatannya ini pada medan jihad. Ketika saya terbunuh dalam keadaan sabiran, bersabar, muhtasiban, ikhlas, mengharap pahala hanya di sisi Allah, muqbilan, betul-betul maju, ghayra mudbirin, tidak melarikan diri dari medan perang. Karena ingat, melarikan diri dari medan perang itu masuk dosa besar. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam 7 perkara as-sab'al mubiqat. 7 perkara yang bisa membinasakan seorang hamba. Itu apa? Lari dari medan perang tanpa ada uzur syar'i. Bukan taktik perang, ya, dia juga tidak punya uzur, dia lari meninggalkan medan perang. Ini dosa besar. Jadi dia tanya Nabi SAW, bagaimana jika saya terbunuh dalam keadaan sabar, mengharap pahala, ikhlas karena Allah, betul-betul maju, ya, menghadapi musuh, tidak mundur, ghayra mudbir. Apakah hal tersebut itu bisa menghapuskan dariku dosa-dosaku, khotoyaya, atau kafiru anni khotoyaya? Apakah amalan tersebut itu bisa menghapuskan dariku dosa-dosaku? Apa kata Nabi? Naam, iya. Illa dain, kecuali utang. Kecuali utang. Tahu utang? Ya, kita pinjam uang misalnya, sekian. Ya, itu namanya utang. Jadi dosa-dosa kita akan terampuni. Kecuali utang. Karena utang ini adalah hak saudara kita atas diri kita. Maka apa? Itu harus diselesaikan. Ya,
Oleh karena itu, kalau kita punya utang, usahakan jangan kita simpan sendiri. Ya, kalau kita punya utang jangan kita simpan sendiri, rahasia. Dalam artian apa? Minimal ada orang terdekat kita, 1 atau 2 orang yang tahu tentang utang tersebut. Karena kenapa? Jangan sampai kita meninggal, apalagi meninggal tiba-tiba, kita tidak atau belum memberitahu tentang utang tersebut. Ya, kalau piutang aman ya, karena orang ngutang sama kita. Ya, ini masalahnya kita yang utang sama orang. Ya, apalagi banyak utangnya di warung, 100.000 sana, 200.000 sini, 50.000, utang pulsanya. Belum lagi utang. Ini butuh diketahui supaya apa? Ketika dia meninggal, misalnya kita tidak minta-minta, tidak harapkan dia cepat meninggal, tapi ketika dia meninggal, maka ada dari kerabatnya yang menutupi utang-utang tersebut, yang mengurusi utang-utang tersebut. Dia datangi setiap orang, kemudian dia lunasi. Bisa dipahami? Baik. Karena ini tidak terhapus dengan amalan yang sekelas ini pun, sebesar ini pun. Ya. Dia terbunuh di medan jihad dalam keadaan bersabar, mengharap pahala, ikhlas, maju, tidak pernah mundur. Ini pun tidak terampuni. Tidak terampuni. Dan pernah disebutkan sebuah riwayat dari Nabi SAW. Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang masih ada tanggungan utangnya. Sampai ada para sahabat yang menjamin bahwasanya saya jamin utangnya, baru Nabi mau maju. Coba. Jadi perkara utang itu kita pertengahan. Kita jangan juga mengatakan utang itu haram. Tidak, itu dihalalkan, dibolehkan dalam syariat Islam. Tapi itu punya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan. Punya adab-adab. Ya, yang punya utang, ya, yang punya uang, itu punya adab-adab, punya aturan-aturan. Ya, tidak boleh riba, ya, tidak boleh ada bunga, dan seterusnya. Dan bagi kita yang memiliki piutang, yang punya uang, kita kasih pinjam ke orang, itu diantara ladang pahala untuk kita adalah kita memberi tangguh kepada saudara kita yang berutang. Ini banyak tidak ditahu sama orang. Intinya dia, kalau orang punya utang sama dia, ya, intinya dia nagih. Paham ini? Padahal kalau dia sabar, dia memberi tangguh kepada saudaranya ini yang punya utang ini, itu ladang pahala untuk dirinya. Ladang pahala. Bahkan ini di antara golongan yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Man anzara ala mu'sirin. Ya, barang siapa yang memberikan tangguh kepada orang yang sulit membayar utangnya. Istilahnya macet cicilannya. Ya, cicilan syar'i ya, kalau riba lain lagi ceritanya. Ya, paham ini? Dia bersabar memberi tangguh. Apalagi dia maafkan sebagian utangnya. Apalagi dia maafkan seluruhnya. Bisa dipahami? Maka kita latih diri ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bantu saudara kita, maka beri kemudahan. Kita kasih pinjam sekian, kita lihat orangnya amanah bagus, maka kita kasih. Ketika dia misalnya berat membayar, ya masih sulit cari kerja, jangankan bayar cicilan utang ya, beli beras saja susah, ya beli makanan pokok saja susah, maka kita di situ ladang pahala untuk kita. Ya, bisa dipahami. Dan ketika misalnya saudara kita ini tiba-tiba meninggal misalnya, masih ada tanggungan utangnya, kita coba latih diri ini, ya, paham? Latih diri ini, ketika dia sudah meninggal, sudah tidak usah bebani keluarganya, maafkan utang tersebut. Kalau perlu sampaikan ke keluarganya, bahwasanya saudara kita ini punya utang sama saya dan saksikan bahwasanya saya maafkan utang tersebut. Ya. Dan itu nasihat dari guru kita Ustaz Khidir hafizahullah, ketika ada nasihat di kuburan, diingatkan tentang apa mayit tersebut, misalnya dia punya utang, punya salah, dimaafkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika kita yang seperti itu, mungkin kita punya utang, ya, kita punya utang, ya, kita belum sempat bayar, kemudian kita ditakdirkan meninggal sebelum itu, Allah balas dengan balasannya sama. Ya, bukan pujian manusia, bukan apa yang kita harapkan, tapi ridha Allah Subhanahu
wa taala. Dan apa juga kalau misalnya kita mau nagih, itu hak kita, silahkan. Tapi ingat, itu punya adab-adab. Bukan mentang-mentang dia utang sama kita, baru kita seenaknya mempermalukan dirinya dan seterusnya. Tidak. Tidak boleh seperti itu. Tapi bisa dipahami? Jadi ini, utang ini menunjukkan besarnya hak seorang Muslim. Ya. Jadi dia ampuni dosa-dosanya kecuali utang. Karena utang harus diselesaikan. Harus dibayar. Baik. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamati. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ada rijalan, lelaki-lelaki yang yatakhawaduna fi malillah. Apa artinya yatakhawaduna fi malillah? Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak firmanallah, ay la yubaluna fil mal kaifa hassala alaih wa kaifa iktasaba, la yubali. Bentuknya apa arti dari makna yatakhawadun? Itu orang-orang ini tidak peduli dalam masalah harta. Bagaimana dia dapatkan harta tersebut, ya, bagaimana caranya. Dia tidak peduli, yang penting dapat. Ini maksudnya yatakhawaduna fi malillah bighairi haqq. Jadi mereka tidak peduli bagaimana cara mereka mendapatkan harta tersebut. Ya, padahal ini sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat ketika dia berdiri di pada mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya tentang 4 pertanyaan. Ya, sebenarnya menyebutkan 5. Baik. Di antaranya adalah an malihi, dia akan ditanya tentang hartanya. Untuk harta ini saking beratnya urusannya, itu 2 pertanyaannya. Sekali lagi, saya ulangi, kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser nanti pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah tentang harta. Harta ini pertanyaannya 2. Yang pertama, min aina iktasabahu. Dari mana dia peroleh harta tersebut? Dari mana, dengan cara bagaimana dia dapatkan harta tersebut? Coba perhatikan. Karena cara itu mungkin bisa dapat dari yang halal, bisa yang haram. Ya. Caranya juga seperti itu. Ada cara yang halal, cara yang haram. Pekerjaan halal, haram. Dan sampai di situ ditanya lagi, wa fima anfaqahu. Dan pada perkara apa dia belanjakan. Coba. Ini harta ya. Jadi bukan berarti, Ustaz ini halal ini Ustaz. Harta halal, saya berdagang, saya begini. Iya, taib. Ini harta halal, ini hak kita. Tapi nanti juga kita akan ditanya, ini harta halal ini kita pakai apa? Ya. Apa kita pakai pada perkara yang sia-sia, apalagi perkara dosa dan maksiat? Apalagi dosa-dosa besar, ya dari kesyirikan, kekufuran, bid'ah. Kita infakkan harta kita pada perkara tersebut. Atau perkara dosa dan maksiat, itu akan ditanya. Ditanya. Bisa dipahami? Jadi bayangkan ini 2. Di sini disebutkan lelaki-lelaki ini tidak peduli tentang harta. Mereka dapat harta dengan cara yang benar atau yang salah, dari sumber yang halal atau haram. Maka apa ancaman untuk orang-orang ini? Falahumun naru yaumal qiyamati. Maka untuk mereka an-naru, neraka, nanti pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari. Bukhari. Baik. Jadi tentunya motivasi untuk kita semua untuk semangat belajar sehingga kita tahu bagaimana cara-cara mencari rezeki yang halal. Ya. Dalam hukum Islam ini halal, pekerjaan boleh. Ya.
Sebagian kadang kita butuh tanyakan pertanyaan pekerjaan kita seperti ini boleh enggak, halal enggak? Itu dengan belajar, dengan belajar. Taib. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma, beliau dan bapaknya sahabat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab ibn Ujrah. Baik. Hadis ini hasannya dihasankan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga lahmun, seonggok daging yang nabata, yang tumbuh, min suhtin. Nah, suht sini al-haram, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr. Suht sini yaitu al-haram. Jadi tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Apa maksudnya daging? Ya, ini anggota tubuh kita. Ya. Anggota tubuh kita maksudnya. Ya. Karena makanan itu ya kan menjadi daging, tumbuh. Ya. Baik. Jadi dia akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Kemudian kata Nabi, an-naru aula bih. Neraka itu lebih pantas untuk daging seperti itu, yang tumbuh dari perkara yang haram. Ya. Ini disebutkan sahihun ala syarti syaikhain. Disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah, hadis ini sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hasan, dihasankan. Baik. Ini peringatan untuk kita, jangan bergampangan dengan harta yang haram. Ya. Ya, jangan karena haram yang syubhat saja itu kita tinggalkan. Ya. Paham ya? Yang syubhat, yang tidak jelas itu tinggalkan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, faman ittaqa syubhat faqad istabara'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, masuk di antaranya harta syubhat, dia tinggalkan. Ini maksudnya tidak jelas halal haramnya. Kalau jelas haramnya tinggalkan ya, tidak ada keraguan lagi. Jadi harta syubhat dia tidak tahu ini halal haram, tinggalkan. Karena barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga dirinya dan kehormatannya. Taib. Bisa dipahami? Jadi di sini diancam oleh Nabi SAW tidak akan masuk surga. Nah, lafaz-lafaz seperti ini kita sudah jelaskan apa maksudnya sini. La yadkhulul jannata, apakah betul-betul haram surga atasnya, tidak bisa masuk surga? Ya. Maka kita jelaskan berulang-ulang kali bahwasanya lafaz-lafaz seperti ini kadang digunakan oleh orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa itu kekal di dalam neraka dan tidak ada pendalilan untuknya di sini. Kenapa kata para ulama la yadkhulul jannata? Itu maksudnya apa? Di antara maknanya apa? La yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan. Dia tidak masuk surga pertama kali. Maksudnya apa? Dia pasti singgah di neraka. Itu maksudnya. Tidak akan masuk surga, tidak masuk langsung. Tapi dia singgah di neraka dulu, disiksa. Nanti setelah disiksa, dia dimasukkan ke dalam surga. Karena akidah kita, keyakinan kita, seorang yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun sebiji dzarrah, itu tidak akan mungkin kekal di dalam neraka. Pasti keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Sebanyak apapun dosanya, ketika dia masih memiliki keimanan tauhid dalam hatinya, maka pasti dia akan keluar. Jadi tidak ada pendalilan untuk Khawarij di sini. Bahwasanya ini pelaku dosa besar, ya kekal dalam neraka. Bisa dipahami? Karena maksudnya sini la yadkhulul jannah, tidak masuk surga pertama kali. Atau makna yang kedua, tidak akan masuk surga itu sakil lamanya dalam neraka. Seakan-akan dia kekal dalam neraka. Padahal ya tidak. Ya dia akan keluar.
Dan ini bisa kita baca kisah tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar kisahnya? Orang yang paling terakhir masuk surga. Ya, kalau belum pernah dengar cari. Ya, cari. Ya, dahulu waktu kita belajar sama Ustaz Dzulqarnain itu pernah lewat. Pernah lewat di Sahih Bukhari, pelajaran Sahih Bukhari. Ya, saya tidak hafal nomornya ya. Ya, disebutkan tentang kisah orang yang paling terakhir masuk surga. Dia keluar dari neraka dalam keadaan gosong hitam. Ya, kemudian dia mandi di sungai kehidupan Nahrul Haya, ya. Kemudian dia tumbuh seperti tumbuhan di tepi sungai. Sumur intinya badannya kan hangus, hancur gosong. Ya, dia mandi di situ tumbuh sempurna kembali. Intinya singkat cerita dia masuk ke dalam surga. Pas dia di dalam surga seakan-akan dia yang punya semua. Saking enaknya itu. Padahal ini orang terakhir. Kalau orang bilang apa? Juara apa ini? Juara konteng, ya. Juara paling terakhir. Tapi begini masuk surga. Ternyata diberikan luar biasa. Dia puas. Ya, seakan-akan dia punya semua ini. Padahal ini paling terakhir. Taib. Barakallahu fikum. Jadi ini pelajaran penting untuk kita untuk berhati-hati dari harta yang haram. Apalagi mau kita konsumsi. Ya, kita mau makan. Apalagi kita mau kasih makan anak istri kita. Taib. Tapi bukan berarti yang tidak dimakan aman. Ya, usah tidak kumakan ji. Ya kasih jadi di tanah, ya dan seterusnya sama, ya ancamannya sama seperti yang disebutkan hadis-hadis sebelumnya. Kemudian riwayat selanjutnya ini ada kelemahan, ya hadis selanjutnya ini. Wa qala Abdul Wahid ibn Zaid an Aslam al-Kufi an Murrah al-Hamadani an Zaid bin Arqam an Abi Bakrin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam. Maknanya sama tapi ini dhaif. Taib. Dari Nabi SAW maksudnya beliau bersabda tidak akan masuk surga jasad, kalau tadi daging ya, ini jasad yang diberi makan dengan perkara yang haram. Mirip maknanya. Karena kita sebutkan tadi daging itu bukan berarti daging saja ya. Maksudnya semuanya. Iya. Misalnya ada orang makan perkara haram kan itu gizinya ya, sari nutrisinya itu kan bukan tumbuh di tangannya saja. Ya. Dia misalnya makan perkara yang haram. Ya, tumbuhnya itu bukan hanya di tangannya, bukan semua satu badan. Jadi tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Itu bukan berarti dagingnya saja yang tidak masuk surga, tidak. Maksudnya orangnya seluruhnya. Ya, ini riwayat ada kelemahan. Tapi ada kelemahan. Kemudian terakhir kata Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa bentuk ya az-zulmu bi akhdhi amwalin nas bil batil. Bentuk kezaliman dengan mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kata beliau rahimahullah wa yadkhulu fi hadzal bab. Masuk dalam bab ini adalah yang pertama al-makkas. Al-makkas ya, tukang pajak. Ya, tukang pajak. Taib. Al-makkas. Kemudian yang kedua waqati'ut thariq. Ya. Penyamun. Tahu penyamun? Qati itu memutus, thariq jalan. Dia biasa menghadang di jalan, dia kasih berhenti kita. Kemudian diambil isi mobil kita, barang kita. Atau seperti yang ada di Indonesia itu bajing loncat ya. Ada truk, ada yang lompat, dia tunggu di mana begitu. Sumatera banyak ya. Ini orang Padang ini. Ya. Bajing loncat ini sama, qati'ut thariq. Jamaknya qutta'ut thariq. Ya, perampok. Ya. Perampok. Ketika jalan sudah sepi, ya, dia halangi jalan kita dengan dikasih kayu atau apa, kita berhenti kemudian dia rampok kita. Ini masuk dalam dosa besar ini. Kemudian as-sariqo, pencuri. Ya, pencuri. Ini nanti akan dibahas di dosa besar setelahnya. Nomor 21, pas setelah ini. Kemudian al-battat. Al-battat ini al-kadzdzab, ya pendusta. Ya, pendustanya maksudnya penipu. Ya. Ada sebagian manusia dengan modal
tipuannya itu dapat harta. Tipu ini, tipu ini. Ya, telepon kita, anak tak masuk rumah sakit, anak tak kecelakaan. Ya, masuk kantor polisi, butuh uang, butuh ini. Penipu. Naudzubillah. Ya, al-kadzdzab, penipu. Ini masuk semua. Al-khain, ya, orang yang berkhianat, ya dikasih amanah menjaga ini, ya. Apalagi jaga uang, ya, kasir, kemudian dia khianat, diambil yang bukan haknya. Kemudian az-zughli. Az-zughli ini al-ghasyash. Taib. Ini mirip dengan apa? Penipu, ya. Penipu, al-ghasyash. Taib. Kemudian yang selanjutnya, man ista'ara syai'an fajahadahu. Orang yang meminjam sesuatu kemudian dia ingkari. Ya, dia meminjam sesuatu kemudian dia ingkari. Bila saya tidak pernah pinjam. Ya, kan jadinya apa? Jadi miliknya kan? Ya. Ya, pernah pinjam ini, pinjam uang, pinjam ini, kemudian dia ingkari. Tidak pernah saya pinjam, padahal pernah. Ya, maka ini masuk semua. Karena ini masuk dalam bentuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Kemudian waman taffafa fil wazni wal kail. Orang-orang yang taffafa, curang. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ini bahkan ada ya ayat khusus tentang orang-orang yang curang ini. Fil wazn, dalam timbangan, wal kail, dan takaran. Timbangan itu kilo, ya, kilogram, gram, paham, ton. Kalau kail itu takaran, seperti liter, ya, 1 ember. Taib. Ini beda, ada takaran, ada timbangan, ada volume, ada berat. Ya, ada berat. Taib. Ini masuk semua, masuk dalam ya dosa besar ini yang ke-20. Kemudian wa malil taqata malan falam yu'arrifu. Orang yang mendapati memungut sebuah harta, sebuah barang, harta, kemudian dia tidak mentakrif. Misalnya dia nemu HP, nemu dompet, apalagi banyak isinya, diambil. Ya. Jangan dia katakan, oh, ini hak saya, ini saya yang dapat. Karena kewajiban kita ketika kita dapat barang-barang ya yang seperti ini, itu kewajiban kita mentakrif, mengumumkan barang ini. Ada barang seperti ini. Ditemukan di daerah ini. Siapa yang punya? Ya, kalau kita sekarang alhamdulillah mudah ya. Kalau kita sekarang ada barang-barang begini, pergi ke mana? Pergi di rumah dibongkar. Pergi mana? Umer. Hah? Umumkan di mana? Instagram. Hah? Bawa ke kantor polisi. Karena kebiasaan kita kalau ada barang-barang begini cari di kantor polisi, nanti polisi yang urus, yang umumkan. Ya, nanti polisi yang umumkan. Bahwasanya Pak, ini ada dompetnya begini. Bisa dipahami? Itu kalau kita tidak harus ya, tidak harus. Kalau kita mau umumkan sendiri silakan. Ya, di media sosial misalnya diumumkan ada ditemukan begini. Nanti dites, ya, misalnya di dompet. Ya, dompet siapa namanya? Ya, apa isinya? Warna apa? Nah, itu kita tes. Jangan semua yang mengaku kita kasih, ya, ambil anuta. Sampai penipu. Ya, paham? Sampai seperti itu pun ada penipunya. Ada penipunya. Ngaku-ngaku punyanya padahal bukan. Naudzubillah. Kemudian wa man ba'a syai'an fihi aibun faqattah. Barang siapa orang yang menjual sesuatu yang padanya ada cacat. Ya ba'a syai'an, dia menjual sesuatu yang pada barang tersebut itu ada cacatnya. Kemudian dia tutupi. Jadi bukan berarti kita tidak boleh jual barang cacat, tidak. Boleh. Ya, boleh kita jual barang cacat. Ini HP sudah pernah jatuh 10 kali. Ya, ini layar anunya sudah ya blank misalnya, ya. Sering mati sendiri dan seterusnya. Kita jelaskan, boleh. Dengan catatan apa? Kita jelaskan aib tersebut. Ya, saya ulangi, boleh kita menjual barang yang ada cacatnya. Dengan catatan apa? Kita jelaskan cacat tersebut. Ciri-cirinya kalau perlu. Di sini yang masuk pada dosa besar ini adalah orang yang menjual sesuatu, ada aibnya, ada cacatnya, tapi nacakoi. Dia tidak bilang sama calon pembelinya.
Dia sembunyikan, dia tutup, apalagi dia poles. Oh, ya, ada minta gores begini, poles supaya orang lihat, tidak dia tahu, mulus. Ya, pasti bawa pulang ke rumah baru dia tahu. Naudzubillah. Ini masuk dalam dosa besar yang ke-20 ini. Kemudian wal muqamir. Apa muqamir ini? Botor, judi. Ya, judi. Oh, saya menang. Nah, itu berarti kau sudah ambil harta manusia dengan cara yang batil. Jangankan menang, kalah saja judi itu sudah dosa besar. Ya. Jadi menang atau kalah sama aja. Ya, taib. Kemudian yang terakhir wa mukhbiril mushtari bizaid. Orang yang mengkhabarkan kepada calon pembeli dengan harga yang lebih. Ini wallahu alam, mungkin yang dimaksud adalah orang yang tidak ada niatan membeli, kemudian menawar di atas harga yang sudah disebutkan oleh calon pembeli, sehingga harga naik. Padahal ini orang tidak ada niat untuk membeli. Ini biasanya sekongkol dengan penjual. Intinya dia sekongkol atau tidak ketika dia menawar harga lebih dari tawaran sebelumnya dan tidak ada niatan untuk membeli, maka dia sudah masuk dalam kezaliman ini. Karena kenapa? Harganya naik padahal tidak ada hajat. Dia juga nawar, dia kasih naik harga begini padahal tidak mau beli. Jadinya apa harganya? Ya, yang mestinya tadi sudah bisa dibeli orang sebelumnya dengan harga sekian, karena dia tawar lagi, naik lagi tambah mahal. Apalagi sekongkol. Ya, kadang seperti itu banyak dalam urusan harta itu. Ya, banyak ya pelanggaran, ya. Banyak dosa dan maksiat dan pelanggaran di situ. Dan rata-rata ancamannya apa? Ancamannya neraka, siksa, adab di akhirat. Insyaallah pertemuan setelah ini kita masuk ke dosa besar yang ke-21, yaitu as-sariqah. Luka, ya, mencuri. Ini dipisah khusus karena dalilnya juga khusus. Ya, kalau yang ke-20 ini umum-umum, bahkan masuk beberapa yang kita sebutkan tadi. Di sini khusus. Taib. Apa itu dosa besar? Yaitu mencuri. Dosa besar ke-21. Taib. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.